Dari kemarin ada beberapa pertanyaan tentang kalau aku bikin konten, pakai kamera apa sih? Nah, di episode kali ini aku akan jawab. Tapi sebelumnya aku kenalin dulu nih. Lumix S5 Mark II. Lumix S5 Mark II adalah kamera terbaru dari Panasonic di lini S series atau seri full frame. Nah, sebelumnya sudah ada Lumix S5 Mark I yang aku yakin teman-teman sudah pernah coba. Bahkan sampai hari ini, Lumix S5 Mark I masih jadi salah satu senjata andalanku. Nah, upgrade yang paling berasa banget dari X5 Mark I ke S5 Mark II adalah teknologi PDAF atau Face Detection Autofocus. Ya agak telat sih ya kalau untuk Panasonic ya sebenarnya. Karena beberapa tahun belakangan kalau urusan color pasti Panasonic nomor satu. Tapi kalau urusan autofocus Nah, di Lumix S5 Mark II ini mereka memperbaiki dengan memiliki sistem engine yang baru, L2 engine yang berkolaborasi dengan Leica ya, selain mountingnya ya L-mount. Nah, salah satu hal yang paling aku seneng dari S5 Mark II adalah kita nggak perlu pakai lensa S Pro atau lensa S Premium yang harganya di atas 10 juta atau bahkan 20 juta, karena kita bisa mendapatkan face detection autofocus cukup dengan lensa yang baseline model. Misalnya Lumix S50mm1.8 dan teman-teman prime lens yang murah-murah itu ya, yang harganya mulai dari 7 jutaan. Nah, kalian bisa pakai lensa ini untuk mendapatkan autofocus yang optimal dari teknologi face detection autofocus. Aku sudah sering pakai untuk beberapa kerjaanku seperti ini. Jadi memudahkan untuk shot-shot yang meskipun dia akan dilewati tangan di mukanya ya, tapi dia tetap ngunci di muka, ataupun kita akan track in, track out, tetap nyantol autofokusnya. Jadi pekerjaan kita jadi lebih ringkas, lebih simple, karena kita nggak butuh lagi manual focus yang dipuller oleh asisten kamera. Kamera ini mereka masih menyebutnya dengan hybrid PDAF. Setelah aku tes, ternyata memang si PDAF ini akan sangat berfungsi di frame rate maksimal di 30 fps di semua resolusi. Artinya ketika kita pakai frame rate 50 ke atas, dia akan menggunakan contrast detection seperti Lumix S5 Mark I. Tapi jangan sedih, kalian bisa arahkan titik fokusnya dengan menggunakan joystick yang sekarang sudah ada 8 direction. PDAF di S5 Mark II ini works well dengan menggunakan adapter L2EF dari Sigma MC21. Jadi kalian bisa pakai lensa IFL favorit kalian untuk digunakan di body S5 Mark II ini dan tetap menggunakan face detection autofocus. Kalau ngomongin Lumix, pasti kalian sudah tidak bisa mendebat image stabilization-nya. Nah, di kamera ini dia sudah punya dual active IS yang katanya nih, kata Mas Gun ya, yang bilang Mas Gun, optimalnya bisa sampai 200% lebih smooth daripada S5 Mark I. Nah, kalian bisa tonton video Mas Gun di sini. Karena aku penggemar handheld ya, jadi aku sangat terbantu dengan menggunakan dual active IS dari si Lumix S5 Mark II ini. Apalagi banyak lensaku itu yang manual, jadi aku sering pakai lensa manual. Yang aku handheld itu pakai dual active IS ini. Wow, works well, smooth banget. Berikutnya fitur yang paling aku suka juga ya, yang biasa aku untuk take video seperti ini, aku akan take di resolusi 6K ketika menggunakan Lumix S5 Mark II. Nah, di sini aku bisa mendapatkan resolusi 6K 10 bit 420 maksimal internally di kamera dengan aspek rasio 3:2 atau full open gate readout sensor. Ini berguna ketika kita sekarang ada tren video vertikal kan. Nah, kita bisa satu kali take menggunakan aspek rasio horizontal, jadi kita bisa crop tanpa mengurangi resolusi di hasil akhirnya. Nah, untuk menunjang teknis syuting yang multi aspek rasio tersebut, di S5 Mark II dia sudah ada fitur namanya frame marker. Jadi kita gunakan guideline ketika aku mau syuting di 3:2 open gate dan aku akan menggunakan outputnya di 9:16, aku bisa memilih frame marker di 9:16 dengan toleransi kanan kirinya itu bisa aku set sampai di 100%. Jadi aku bisa beneran fokus ke tengah atau aku bikin sekedar guide aja tuh di pinggirnya ini biar aku bisa mendapatkan komposisi di video vertikal. Nah, di frame marker ini kamu bisa mendapatkan banyak banget aspek rasio dari 235:1
185:1, 2:1, dan custom tentunya sesuai kebutuhan aspek rasio kamu. Untuk slow motion ya, nah ini yang bikin teman-teman terhanyut di short documentary yang aku bikin di TikTok. Di Lumix S5 Mark II ini sekarang sudah bisa 180 frame per second. S5 Mark I juga bisa sih. Tapi di sini kita 10 bit, artinya kita warnanya jadi bagus banget dan kita bisa grading untuk mencari tone favorit kalian. Salah satu fitur yang aku nggak pernah temuin di kamera lain adalah real time LUT. Di S5 Mark II ini aku bisa masukkan LUT favoritku yang berformat cube atau .vlt untuk dijadikan preset color. Jadi kita punya 10 slot LUT yang bisa kita custom dengan LUT favorit kamu masing-masing, yang tidak hanya menjadi viewing LUT only, tapi akan langsung ditempel ke gambar yang kamu rekam dan tidak perlu grading lagi. Berikutnya, kamera ini seperti Lumix S1H, dia sudah punya internal fan atau kipas, jadi kita tetap aman untuk syuting di luar ruangan meskipun panas-panasan. Dan yang terakhir, kamera ini sudah ada dual native ISO, artinya ketika kita shoot di dalam keadaan low light, kita bisa pakai native atau base ISO yang tinggi untuk mendapatkan gambar lebih clean lagi. Oke, itu tadi sekilas seputar Lumix S5 Mark II yang hari ini sudah jadi senjata andalanku. Kalau kalian pernah pakai, silahkan ditulis di kolom komentar ya. Nanti kita akan ngobrol di bawah. Kalau kamu mau coba, silahkan aja DM Instagramku. Jangan lupa share, subscribe, dan follow Instagram dan TikTok saya @bagustikus. Sampai ketemu di Good News berikutnya.